bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin stitch ya. Saudariku, ibu yang cantik ini menjelaskan bahwa dia menyesal gitu kan. Menyesal karena sholat yang selama ini berarti gue dibohongi loh gitu kan. Dibohongi katanya. Bertanya kepada Habib. Bib, siapa yang menciptakan sholat ini? Dan jawabannya nggak memuaskan bagi beliau ya, dan beliau menjelaskan uh, makna yang sholat yang dia dirikan mendoakan ya, mendoakan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya di dalam bacaan sholat tahiyat akhir kan. Dan begitulah bacaan sholat ya, sholat itu maknanya doa. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan orang lain saja, itu kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa, apalagi mendoakan uh, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Itu sudah ketentuan, sudah diatur, sudah uh, sunnahnya sholat begitu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW semenjak selesainya Isra Mi'raj ya. Jadi pertanyaan ibu ini mengada-ada. Kalaulah kita memang sudah tidak seret di hati, sudah tidak suka atau membenci sesuatu, itu bisa saja beribu alasan yang tidak logis. Lebih kurang begitu, Bu ya. Jadi ibu bertanya, siapa yang menciptakan sholat? Sholat itu tidak diciptakan, Bu. Sholat itu esensinya berdoa. Doa kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Allah SWT, tiada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah. Sholat itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam awalnya sholat itu nggak sama dengan kita ya, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sudah begitu disempurnakan. Kalau zaman Nabi dulu cuma berdoa, berdoa sujud, rasa syukur, sebagaimana Nabi Adam misalnya berdoa sebelum terbit fajar. Dia berdoa syukur atas berakhirnya kegelapan. Ya, berdoa bersyukur akan datangnya siang. Jadi terbit matahari dia bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu adalah sebagai bentuk syukur. Doa makna singkatnya kan. Kalau di dalam doa kita tuh banyak sekali, di dalam Al-Fatihah itu adalah doa. Bacaan duduk di antara sujud juga doa gitu kan. Jadi banyak sekali hikmahnya kan. Jadi kalau kita mencari pertanyaan yang kadang-kadang menyeleneh gitu kan, jadi susah juga kan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya di dalam surat At-Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang tidak ada bandingannya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi pertama Allah mengenalkan aku ini adalah Allah, Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Jadi sudah jelas itu, tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Kita mencari Tuhan lain gitu kan. Sementara mencari Tuhan lain itu namanya syirik dan itu tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau kita sudah mencari Tuhan lain, berarti agamanya lain juga selain Islam. Nah, mencari agama selain Islam aja itu akan menjadi orang yang rugi karena tidak diterima. Dan di akhir nanti akan menjadi orang yang tersiksa. Wa may yabtaghi ghairu islami dinang fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari agama selain Islam, ada nggak kitab lain, agama lain yang menceritakan barang siapa mencari agama selain agama ini akan begini, enggak ada ya, kecuali agama Allah yang menjelaskan secara
rinci, wajib hukumnya masuk agama Islam, kalau tidak ya begitu. Ya, hukumnya apa? Tidak masuk agama Islam berarti mengingkari agama Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah. Dan hukumnya wallazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang kafir terhadap ayatku, kata Allah, mengingkari, menyombongkan diri, maka sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Terserah ibu mau pilih yang mana gitu kan, ya. Pak Budni wa aqimis sholata li zikri, kata Allah tadi kan. Sembahlah aku. Siapa Tuhan di dalam agama lain misalnya? Enggak ada kata-kata sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat tadi adalah yang paling utama untuk mengingat Allah dengan berdoa. Artinya apa? Kita ini merasa kekurangan loh. Apa, merasa kita ini harus bersyukur. Itu maknanya lebih kurang sholat. Ya. Di dalam ayat lain, perintah sholat itu, utlu uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata lizik wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Di dalam surah Al-Ankabut, bacalah hai Muhammad kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yang diwahyukan kepadamu. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi guna kita sholat itu diantaranya agar kita nih tetap selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengingat Allah, mudah-mudahan kelakuan kita ini bisa dikontrol yang keji dan mungkar itu. Mengingat Allah adalah hal yang paling utama daripada ibadah lain. Nah, barang siapa menjaga sholat, itu setiap amal itu ada feedbacknya, ada amalnya, ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafazo 'alaiha kanat lahu nurun wal buhana wa najata yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafizu 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhan wala najah. Wa kanat yaumal qiyamati ma'al Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi apa keutamaan sholat ini? Sholat itu cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Artinya apa? Yang menyelamatkan kita yang paling pertama adalah sholat. Amalan yang paling pertama kali itu adalah sholat. Bukti kita beragama Islam itu adalah sholat. Tidak sholat berarti kita tidak beda dengan orang kafir. Lebih kurang begitu apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau kita tidak sholat, tidak menjaga sholat, seperti dijelaskan dalam ayat tadi, dalam riwayat HR Ahmad ya. Barang siapa tidak menjaga sholat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya itu, kata Nabi. Tidak akan mendapatkan petunjuk dan tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Bukan main itu ancamannya. Dan mereka semua pada hari kiamat akan berkumpul bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Harun, bersama Ubay bin Khalaf. Nah, siapa Fir'aun? Siapa Haman? Siapa Ubay? Siapa Fir'aun? Itu bisa dicari di Google. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang mendustakan Allah, mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka semuanya akan berkumpul di dalam api neraka jahanam. Nah, gitu. Jadi manakala kita mengimani, mengerjakan amal soleh, bahwa amalan yang paling utama amalan soleh itu adalah sholat, yang perlu kita jaga, ya kan? Nah, kita tidak sholat, masalah kakum fikakor, masalah kakum pisakor, kululam nakuminal musolin. Sesungguhnya tempat orang-orang yang tidak menjaga sholat nanti adalah neraka sakor. Jadi bagi yang malas sholat, pikirkan itu. Untuk kita yang sudah beriman, mari kita jaga sholat. Sesibuk apapun, sholat jangan tinggal. Assalamualaikum, selamat malam.